شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Hidayah berupa kekuatan, kemauan agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Hidayah yang membuat kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini sebuah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri dan tentunya harus kita jaga. Betul-betul kita jaga hidayah ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Salah satu atau satu-satunya maqam yang paling tinggi bagi orang-orang muslim adalah maqam taqwa. Maqam atau kedudukan seseorang di mana seseorang tersebut berada di dalam atau berada dalam ketakwaan atau pada maqam takwa. Takwa kepada Allah, ketika seseorang dianggap, dinilai bertakwa kepada Allah, maka berbahagialah orang tersebut. Kemuliaan milik orang tersebut, karena tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak menyebutkan tentang keutamaan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya firman Allah, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kemuliaan, keselamatan, kemenangan. Dan takwa inilah yang menjadikan seseorang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Inna akrabakum indallahi atqakum. Yang menjadikan diri kita mulia bukan kita anaknya siapa, bukan kita keturunannya siapa, bukan kita memiliki gelar apa, berapa kekayaan kita. Sama sekali itu tidak mengangkat derajat kita jika tidak diiringi dengan takwa kepada Allah. Jika kita ingin menjadi manusia yang terhormat, mulia, jadilah manusia yang terhormat dan mulia bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah. Dan itu hanya bisa diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh para salafus saleh terkait dengan takwa. Siapa orang yang bertakwa? Apa ciri-cirinya? Salah satu ungkapan yang patut kita renungkan, yang ini bisa kita katakan sebagai karakter takwa, ciri orang-orang yang bertakwa, yang bisa kita jadikan cermin untuk melihat ketakwaan kita, adalah apa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata terkait dengan takwa ini, beliau berkata, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil
wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang artinya kata beliau, at-taqwa itu al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin disebut orang yang bertakwa kalau tidak ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah, atau meremehkan pandangan Allah, mengabaikan penilaian Allah. Itu bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, baik mereka di saat mereka bersama dengan orang lain ataupun berada dalam kesendirian. Dan ingat ma'asyiral muslimin, rasa takut yang sesungguhnya, yang itu betul-betul ukuran rasa takut yang bisa dikatakan rasa takut yang jujur, yang benar, tatkala kita takut kepada Allah di saat sendirian. Kalau di saat sendirian kita merasa takut kepada Allah sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, tidak berani melihat apa yang dilarang oleh Allah, demi Allah, itulah takwa yang sesungguhnya. Dan berbahagialah kalau rasa takut kepada manusia, rasa takut di saat bersama dengan orang lain, bisa jadi karena kita sedang malu dilihat oleh orang lain, bukan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk bersama seperti ini, insya Allah tidak ada yang berani melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada yang berani yang melakukan perbuatan mungkar. Bisa jadi karena takut kepada Allah, bisa jadi karena hayak dengan sahibnya, hayak karena ada anaknya, hayak karena ada mertuanya. Tapi kalau sendirian, di saat tidak ada yang memantau dan kita ada sesuatu yang bisa mendatangkan atau mendorong kita berbuat maksiat, ada kesempatan berbuat maksiat tapi kita lewati, kenapa? Al-khawfu minallah. Maka itulah ciri ketakwaan yang sesungguhnya. Maka ukuran ketakwaan kita jangan diukur ketika kita duduk bersama seperti ini. Insya Allah ini bagian dari ketakwaan, Pak. Insya Allah, kalau niat kita kenal Allah. Tapi bukan ukuran yang utama. Ukurannya kalau kita sendirian. Kalau ada kesempatan berbuat maksiat, kita meninggalkan perbuatan tersebut karena dorongan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bit tanzil. Orang yang bertakwa itu rasa takutnya mendorong dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya mendorong dia untuk dekat dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan al-amal bit tanzil, mengamalkan perintah-perintah Allah ini tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah saja, tapi orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, baik yang terkait dengan ibadah, muamalah, akhlak, dia betul-betul mengikuti aturan-aturan Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengingatkan kepada kita fenomena orang yang memperlihatkan takwanya hanya pada sebagian ajaran agama namun meninggalkan sebagian yang lain. Beliau berkata, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wala takhlid fima baina dhalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah. Kata beliau rahimahullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar puasa di siang hari, salat di malam hari, atau menggabungkan puasa dan salat. Bukan hanya itu saja. Namun takwa kepada Allah adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Siapa yang diberi rizki bisa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah kebaikan. Dan jika ditambah dengan perkara-perkara sunnah, itu adalah kebaikan di atas kebaikan.
Maka beliau mengingatkan, ada orang yang puasa di siang hari, sholat tarawih, keluar dari masjid sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masjid menggunjing saudaranya, keluar dari masjid berdusta. Bukan orang yang bertakwa kepada Allah sekalipun dia sholat di masjid. Maka jangan sampai kita menganggap takwa itu atau membatasi takwa itu pada persoalan-persoalan ibadah mahdhah saja. Tapi takwa adalah kita betul-betul menjalankan perintah Allah. Dalam urusan akhlak kita lihat bagaimana Allah mengatur kita. Dalam urusan muamalah bagaimana Allah mengatur kita. Jangan ibadah kita taat kepada Allah, muamalah kita justru mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Yahudi yang sering bermain riba, curang, dan sering kali menzalimi manusia. Maka dia bukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bit tanzil. Kemudian kata beliau, orang yang bertakwa kepada Allah, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya walaupun qalil, walaupun sedikit. Orang yang bertakwa kepada Allah hatinya puas dengan apa yang dibagi, apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan ma'asyiral muslimin, qana'ah ini harta karun yang paling mahal. Orang kalau punya sifat qana'ah, demi Allah dia akan merasakan kebahagiaan. Dan orang yang hilang sifat qana'ahnya, dia akan merasakan kesusahan. Tidaklah manusia bertengkar kecuali karena hilang sifat qana'ah. Lawan dari qana'ah tamak. Maka muncul oplosan, ya. Muncul orang-orang yang korupsi, muncul orang-orang yang bersumpah wallah dengan dusta. Kenapa? Tamak terhadap harta. Dia tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Qana'ah. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan, inna man amila salih min dzakarin untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surah An-Nahl, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan kehidupan yang baik itu adalah al-qana'ah. Orang kalau punya sifat qana'ah, masya Allah, tenang hidupnya. Dia mencari dan dia ridha dengan apa yang didapatkan. Dia puas, dia mensyukuri apa yang ada, tidak melihat apa yang tidak ada. Jika dia dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, dia hanya melihat, fokus dengan apa yang ada, menikmati. Ma'asyiral muslimin, jangan dianggap sepele sifat qana'ah ini, Pak. Rumah tangga rusak gara-gara tidak punya sifat qana'ah. Manusia berlaku curang gara-gara tidak punya sifat qana'ah. Qana'ah ini kalau sudah hilang, manusia akan lebih jahat dari binatang. Ketika manusia dikuasai dengan sifat tamak, maka kerusakan demi kerusakan akan terjadi. Maka orang yang bertakwa itu dia punya sifat qana'ah. Dan yang terakhir kata beliau, wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu selalu isti'dad, mempersiapkan diri untuk hari di mana dia akan berpindah dari dunia menuju alam barzakh. Yaumur rahil, hari di mana kita akan berpindah, dan itu hari yang pasti akan kita alami. Kita sudah punya hari yang Allah tetapkan, hari di mana kita sudah meninggalkan dunia. Harta kita, anak kita, istri kita, kita tinggalkan. Yang hanya kita bawa adalah amal saleh. Dan berbahagialah mereka membawa ketakwaan sebagai bekalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, Ramadan ini merupakan momentum kita membentuk karakter takwa di dalam diri kita, momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, momentum untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah sehingga kita mencapai maqam bertakwa. Asalkan di bulan Ramadan ini kita menjalankan semua program-program yang ada, puasanya, sholatnya, kita betul-betul menjalankan sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Insya Allah jika kita melaksanakan,
ibadah-ibadah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Dan tujuan dari ibadah puasa apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Perbanyak doa untuk diri kita dan keluarga kita agar diberi ketakwaan kepada Allah, dan perbanyak membaca Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, dan pilih kawan, selektif terhadap kawan, karena kawan juga mempengaruhi iman dan takwa kita kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.